Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa kelas 11 IPS 2. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, sedikit pantun dari Bapak. Rajin olahraga, badan jadi kuat. Semoga Ananda sehat dan tetap semangat. Ya. Sudah ada Zahra, Kezia, Karenina, Hendriko, Reva, Dinda, dan Clara. Dimohon untuk mengisi kehadiran di Google Classroom. Ini sudah ada 6 orang yang mengisi kehadiran pembelajaran materi hari ini, ya, membahas tentang teks resensi novel. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kezia memimpin doa. Teman-teman dan Bapak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pelajaran hari ini boleh kita terima dengan baik dan boleh menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Silakan, terima Pak. kasih Kezia. Apakah masih ingat materi yang sebelumnya kita sudah pelajari? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks resensi, Pak. Oke, tepat sekali Kezia. Jadi kalau mau menyebutkan atau menjawab pertanyaan, silakan sebutkan nama ya. Nah, itu semua akan berkaitan juga nanti terhadap teks resensi yang akan kalian buat. Ya, jadi kita masuk KD 4.17, mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerpen atau novel. Nah, kita sekarang fokusnya ke materi yang novel ya. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian diharapkan mampu memerinci unsur-unsur keunggulan dan kelemahan dari novel yang dibaca. Yang kedua, merancang kerangka teks resensi dari novel yang dibaca berdasarkan struktur bagian. Nah, kedua tujuan ini nanti akan kita simpulkan di akhir pelajaran apakah tercapai atau tidak. Berarti ini penilaiannya adalah penilaian proyek. Ya, jadi penilaian proyek ini lebih terorganisir ya, perencanaan, pelaksanaan sampai nanti evaluasinya. Sebagai stimulasi ya, mohon disimak video ini dan nanti akan Bapak tanyakan terkait pemahaman kalian dari video yang disimak. Hai semua. Kali ini aku akan menjelaskan cara mudah untuk meresensi buku. Buku merupakan jendela dunia. Dengan membaca buku, kita bisa mendapat banyak ilmu pengetahuan. Selain itu, membaca juga dapat meningkatkan kualitas memori kita. Nah, selesai membaca, kita dapat mengapresiasi buku dengan cara meresensinya. Berikut cara mudah untuk meresensi buku. Alat yang dibutuhkan adalah novel, kertas, sticky note, dan pensil. Pilihlah buku yang mau kamu baca dan resensi. Bacalah buku dengan santai dan jangan terburu-buru. Nikmati alur yang sudah dibuat oleh penulis. Tandai dengan sticky note bagian-bagian yang menurutmu penting. Isilah identitas buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga. Apabila kamu ingin meresensi buku terbitan luar negeri, jangan lupa sertakan juga penerjemahnya. Setelah itu, buatlah sinopsisnya, yaitu ringkasan seluruh cerita. Sesudah itu, buatlah penilaian tentang keunggulan dan kekurangan buku yang kamu baca. Terakhir, buatlah rekomendasi tentang buku yang kalian baca. Bagian ini biasanya berisi alasan mengapa buku tersebut perlu dibaca atau dinikmati. Sangat mudah bukan? Jadi, silakan dicoba. Dan jangan lupa, buatlah judul resensi yang menarik untuk dibaca oleh semua orang. Sedikit kita evaluasi dari video tersebut ya. Apa ini yang kalian tangkap dari video tersebut? Ya, silakan. Bagaimana dengan alat-alat yang disiapkan? Apa saja? Saya Zahra ingin menjawab.
Alat yang disiapkan ada novel, kertas, sticky note, sama pensil. Baik. Nah, terima kasih. Kemudian bagaimana langkah-langkah awalnya nih? Apa yang kita harus lakukan? Silakan. Saya Karenina mau mencoba jawab. Baik, silakan. Langkah awalnya itu kita pilih dulu novel yang mau kita resensikan. Terima kasih Karenina. Kemudian apa saja sih yang ada dalam identitas buku? Saya Clara Hilary mau mencoba menjawab. Di identitas buku itu ada judul buku, halaman, atau biasa juga tebal, dan juga penerbit. Terima kasih Clara. Nah, kalaupun ada yang meresensi novel terjemahan, Zara, maka harus ditulis apanya tadi berdasarkan video? Penerjemahnya. Baik, bagus sekali Zara. Ya. Dan kalau sudah dibuat identitas, maka kita masuk ke bagian apa yang harus dibuat? Sinopsis, Pak. Sinopsisnya, bagus sekali. Oke, setelah sinopsis, untuk penilaiannya? Kelemahan dan keunggulan bukunya, Pak. Oke, bagus ya. Langkah terakhir masih ingat? Langkah terakhir itu rekomendasi. Bagus sekali Reva. Kita berlanjut ke materi intinya. Setelah ini, mohon didiskusikan mengenai keunggulan dan kelemahan novel yang sudah kalian baca. Yang pertama ada aspek tema, alur, penokohan, latar, gaya penceritaan, pesan, dan ilustrasi. Novel apa, Reva? Gis and An. Penulisnya Rintik Senduk. Dari ketujuh aspek ini, boleh kamu mau membahas yang mana? Mungkin saya akan bahas alurnya, Pak. Alur maju. Alur maju. Soalnya dia menceritakan daripada saat dia masih di SMP sampai dia kuliah. Kenapa keunggulannya? Lebih mudah dipahami? Iya, lebih nyambung gitu ceritanya jadi. Silakan yang lain mencoba. Saya mau coba, Pak. Oke, jadi saya membaca novel judulnya I Love You. Penulisnya Wulan Fadi dan penerbitnya itu dari Coconut Books. Baik. Ini dari ketujuh aspek tadi, yang pertama ada tema. Ini keunggulannya, tema yang diangkat itu adalah tema percintaan remaja yang mungkin relate dengan kehidupan remaja sehari-hari, khususnya seumuran saya dan teman-teman. Kemudian untuk alurnya, alurnya itu tersusun secara kronologis. Kemudian konfliknya juga tidak berbelit-belit. Kemudian secara penokohan, keunggulannya tokoh dan karakter cerita itu terdeskripsi dengan jelas. Nah, tetapi untuk kelemahannya terdapat 4 tokoh yang sangat dominan, jadi bisa menyebabkan pembaca kebingungan dalam menentukan tokoh utama sebenarnya. Ya, dicukupkan. Terima kasih untuk Kezia. Nanti kita bisa lanjutkan di Google Classroom ya, bisa kamu lengkapi di situ. Dan alangkah baiknya untuk ditampilkan nih harusnya ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah kalian merincikan keunggulan kelemahan novel ya, proses berikutnya adalah ya, kita masuk pada bagian kerangka teks. Kerangka teksnya gambarannya seperti ini ya. Jadi pertama kamu harus menentukan judul resensi. Judul resensi bisa di bagian akhir saja. Ya, yang sudah siap identitasnya. Clara, sudah ada identitas bukunya? Jadi judulnya apa? Judul bukunya ini Coppelia, penulisnya itu Novelina. Penerbitnya dari PT Gramedia Pustaka Utama, terus berlembar 200. Ini menceritakan tentang perjuangan seorang perempuan, memperjuangkan hobi dia sebagai balerina, sampai dari SMA sampai dia berumur 25 tahunan, dan juga berelasi dengan kisah percintaannya yang berakhir dengan baik. Baik, bagus sekali Clara. Sudah bisa menceritakan ya. Kasih apresiasi dulu untuk ya, tepuk tangan dulu untuk Clara ya. Oke, terima kasih Clara. Nah, Bapak ingin coba membahas sedikit rekomendasi atau penegasan ulangnya nih. Ada yang sudah siap? Seperti apa sih gambaran atau contohnya yang sudah kalian cari? Karenina, mungkin? Novel yang saya baca itu novel Critical 11. Yang ini dari penulisnya Ika Natasa. Menurut Karenina layak nggak dibaca? Layak karena saya sendiri suka sama jalan ceritanya. Sebenarnya ini
ceritanya itu tentang rumah tangga gitu, cuman dikemasnya itu dalam bahasa-bahasa yang nggak susah dimengerti. Sebenarnya anak-anak remaja atau yang belum menikah pun tetap nyambung bacanya. Nanti dilanjutkan di classroom. Nah, Bapak ingin tampilkan sedikit tentang jadwalnya. Oke, nah kalian sudah berhasil atau sudah mampu menentukan novel, kemudian membaca bukunya. Nah, untuk teknik SQ3R-nya, tolong dipraktikan ya. Masih ingat SQ3R? Yang pertama adalah survei. Jadi kalian bisa memeriksa kelengkapan dari buku-buku tadi, dicek identitasnya, kemudian mengenai questionnya atau bertanya, nah, apa sih tema dalam novel tersebut, bagaimana alur ceritanya, bagaimana penokohannya. Kemudian kalian lakukan dengan membaca secara intensif, ya, punya target ya, harus selesai dalam membaca berapa hari. Kemudian di tahap recite-nya kalian lebih menjawab pertanyaan yang tadi sudah disusun, dan terakhir kalian review atau diulas lagi. Kita kembali ke jadwal sambil ya. Nah, setelah membaca tadi seperti tahapan dalam video, memperinci keunggulan dan kelemahan, kemudian merancang, dan nanti pada pertemuan selanjutnya kalian sudah berhasil menyusun teksnya ya sampai tahap menyunting dan mempublikasikan. Ada pertanyaan? Boleh? Saya mau nanya deh Pak. Siap, silakan. Nama saya Dinda Juliarti. Gimana sih caranya bikin judul resensi yang menarik? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bapak kasih kesempatan dulu nih teman-teman yang sudah berhasil menyusun judul mungkin. Ya, Bapak kasih clue-nya ya. Tentunya harus fokus ke ide ceritanya. Kalau kita tahu ide atau tema ceritanya kuat, ya itu bisa kita pakai. Untuk Dinda tadi novelnya apa, Dinda? Saya Dear Nathan, Pak. Nah, Dear Nathan temanya apa? Percintaan remaja sih Pak menurut saya. Sebenarnya ini mungkin bukan percintaan doang sih, ada masalah keluarga sama masalah lainnya. Jadi amanatnya mungkin gimana sih kita caranya ngelewatin jalan-jalan yang susah kita lewatin itu loh Pak. Gimana cara kita ngelewatin cobaan-cobaan. Nah, berarti harus ada kesungguhan, betul nggak? Iya Pak. Ya, bisa kamu ambil misalnya kesungguhan atau pengorbanan, atau belajar arti pengorbanan dari novel Dear Nathan. Itu juga bisa menjadi sebuah judul. Ya, itu menjadi poin menariknya. Bisa dipahami, Dinda? Bisa Pak. Ya, tidak terasa ya kita sudah masuk ke bagian akhir pembelajaran. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Cara meresensi buku, Pak. Baik, Clara. Yang pertama kita harus menyiapkan alat-alatnya. Yang kedua harus memahami langkah demi langkah bagaimana menyusun sebuah resensi. Baik, kemudian hal yang mendasar ya. Jadi apa manfaat yang kita pelajari nih? Bisa menambah pengetahuan, Pak. Betul, bisa melatih kepekaan kita juga dengan membaca novel. Ada pesan dan moral yang kita dapatkan di situ. Luar biasa ya dengan novel. Dan Bapak harap seperti yang di awal tadi ada quotes menarik ya, buku adalah jendela dunia ya. Cara kalian membuka wawasan, masih banyak hal yang kita harus pelajari. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Komentarnya? Baik Pak, cukup jelas. Saya juga udah mulai paham resensi. Oke. Ya, kesulitannya apa? Kesulitannya kalau menurut saya mungkin kita harus teliti gitu tentang makna-makna kecil yang ada di setiap tulisannya. Jadi gaya bahasa pengarang itu kadang ada makna-makna yang tersirat ya. Nah itu yang harus kita cari. Betul, bagus ya Karenina. Alhamdulillah aktif seluruhnya. Untuk Henrico lebih semangat lagi. Tadi sudah bagus, ada Clara, ada Dinda yang bertanya, ada Kezia, ya ada Reva. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajarannya. Jadi mohon untuk dilanjutkan ya, mengerjakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan di classroom. Nah ini LKPD-nya. Jadi kalian tinggal mengerjakan. Jangan lupa isi identitasnya ya. Isi identitasnya, ada petunjuk pelajaran di situ dibaca, kemudian diperhatikan jadwalnya dan dikirimkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bapak akhiri dengan pantun lagi. Boleh Pak. Membeli sarung dan baju lebaran untuk dipakai di hari raya. Mari kita junjung bahasa persatuan, bahasa nasional,
bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan diakhiri dengan doa, Kezia. Terima kasih buat Pak Maulana udah menjelaskan materi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita mengakhiri kelas ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Targetnya sudah selesai menyusun teks resensi. Ya, salam literasi. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya.